Jadi Loli, pesan dari Om ya, kamu kan di sana orangnya yang sangat pintar dan cerdas. Handphone tidak kamu dapat, tapi kamu bisa lihat YouTube. Terus berjuang untuk kamu Loli. Suarakan kalau kamu merasa tertekan, bahkan ada ancaman. Sampaikan, Om dan Tante Ade dengan tim, Om Rahmat, Wafi dan kawan-kawan akan berjuang untuk kamu. Kemudian ini istri saya yang juga sedih melihat keadaan ini. Kami dituding-tuding, kami dihina-hina, seolah-olah akan ini akan itu terhadap Loli. Silakan Bu Ade. Ya. Bu Ade. Saya di sini hanya berharap Loli dalam keadaan baik-baik saja, aman, dan berada di tangan orang yang tepat. Kita tidak boleh melupakan dan menutup mata. Ketika Loli di UK, dia tidak lagi lanjut sekolahnya dan ditelantarkan oleh ibunya. Kemudian ketika dia pulang ke Indonesia, dia pulang ke rumah ibunya bukan sekali dua kali, tapi berkali-kali tetap tidak dibuka pintu. Lalu dia ditaruh di safe house. Pada malam itu, Loli ngomong sama kita. Dia berharap ibunya datang. Saya berharap ibu saya datang, Tante. Tapi apa? Ibunya tidak sama sekali pernah datang selama 5 bulan Loli di safe house. Dan itu dibenarkan oleh pihak safe house. Lalu kemudian terakhir, begitu kami berusaha membujuk Loli mengantar ke Polres, NM datang bukan melihat anaknya. Dia membabi buta seperti orang kesurupan menyerang kami. Harusnya seorang ibu, ya, harusnya dia tuh datang buru-buru memeluk anaknya, menanyakan kabar anaknya. Nah, maka dari itu tiba-tiba kita mendapat kabar Loli tengah malam dipindahkan dari rumah sakit Polri, dan itu katanya dijemput oleh budenya, keluarganya. Yang saya berkali-kali bertanya ke Loli, apakah tidak ada saudara yang lain, apa itu yang tertua yang bisa menasihati ibu kamu atau menasihati kamu? Saya bilang begitu. Dia tidak punya siapa-siapa. Saya bahkan bertanya, ayah kamu ada, bagaimana? Dia tidak pernah bertemu dengan ayah sekalipun. Nah, makanya kami di sini tuh khawatir loh gitu loh. Nih ada apa gitu loh. Padahal sementara kita ini menyelamatkan Loli gitu. Pada malam itu di Polres itu tuh kita berusaha untuk ini ibu sama anak tuh berdamai. Ini titik permasalahannya apa? Apakah bisa diselesaikan malam ini, bisa kembali berpelukan dengan ibu dan anak. Pada waktu itu kami seperti itu, begitu loh. Tapi yang terjadi kan malah kami dianiaya, dipukul kan, gitu. Bahkan kami dilaporkan atas penculikan, gitu loh. Ya saya berharap itu aja buat Loli. Semoga kamu dalam keadaan aman, tenang, mental kamu kembali pulih. Semangat kamu tetap ada, karena pada waktu saya meninggalkan Loli di rumah sakit Polri, Loli masih dalam keadaan ketakutan. Tante ya besok lihat aku enggak? Iya, saya menenangkan Loli aja. Iya, nanti kita bakalan lihat jenguk Loli, bakalan tanya progres Loli bagaimana di Polri. Pokoknya Loli tenang aja. Pokoknya kami bawain makanan kesukaan Loli. Kami bawain. Saya berencana kan dia bajunya kan nggak ada. Nah, saya waktu itu saya berencana pas hari Rabu apa itu ya, kita bakal membawa pakaian untuk Loli karena pakaiannya sangat sedikit sekali. Tapi nggak ada pakaian dalam juga nggak ada, apa sedikit sekali lah pokoknya. Nah kami mau mengantarkan itu, tiba-tiba kan ada informasi Loli sudah dijemput tengah malam. Ada apa nih kok diam-diam seperti ketakutan atau apa bagaimana, saya juga nggak tahu gitu. Itu aja. Jadi fisik Loli, sebentar. Fisik Loli, supaya kalian tahu ya, katanya kan anak orang kaya, anak orang hebat. Fisiknya itu, badannya itu sudah, mohon maaf, sudah baunya itu udah nggak enak. Kemudian biarlah nanti Komnas HAM yang turun dan Ombudsman. Informasi terbaru nih, saya dapat info ada usaha untuk melimpahkan perkara Fadel ke Polda Metro Jaya. Ya, ada upaya untuk melimpahkan laporan terhadap Fadel ke Polda Metro Jaya. Ada apa dengan kalian semua sekarang? Jangan coba-coba itu. Kenapa? Karena sudah naik sidik, Polres harus bertanggung jawab.
Kami desak untuk dihentikan. Ini nanti sama-sama kita lihat. Kalau itu terjadi, ini akan tambah ramai urusannya. Oke, silakan. Bang, diperjelas aja bang, perjuangan abang apa sih untuk Loli bang? Kan kabarnya Loli kan nggak ada ya, kabarnya dia dipegang sama keluarganya ya. Perjuangan saya. Nah itu kan secara logika kan memang keluarga lebih berhak bang ya, gitu. Apa yang yang abang perjuangkan nih gitu Bung. dari Loli? Bung, semua orang tahu anak di bawah umur adalah tanggung jawab kedua orang tuanya. Pertanyaan saya, orang tuanya satu yang ada, yang bapaknya nggak pernah kelihatan, yang ada ibunya. Kemudian ibunya ini seperti apa? Kalian kan sudah dengar bahwa dia selama 2 tahun tidak diurusi. Lalu kemudian ibunya cuap-cuap, ambil paksa dari apartemen bawa ke safe house. Ceritanya safe house, aman, nyaman. Dan dia ngomong ke media, sudah komunikasi dengan Loli. Loli membaik, tambah sehat. Dan Loli mengatakan menyesal berpacaran dengan Fadil dan menyesal mengenali keluarga Bajide. Faktanya terungkap, Loli lari, tidak pernah dia datang. Akankah kita percaya juga begini? Jangan lagi nanti tiba-tiba seorang NM bicara yang tidak sesuai fakta, tahu-tahu pihak penyidik kepolisian, Kemen PPA, KPAI menyampaikan hal yang tidak sesuai dengan yang sesungguhnya. Siapa yang berhak untuk mau memeriksa institusi ini? Adanya di Ombudsman. Makanya besok kami ke Ombudsman. Itu jawaban saya. Bang, soal status sebagai terlapor itu maksudnya dia Ada. Iya, Silakan Mat, jawab Mat. Selama ini kan Dilmas menyebut Loli sebagai korban. No. Itu di fokus. Enggak, gini, teman-teman, selama ini teman-teman pasti mendengar laporan Nikita Mirzani itu tentang 2 perbuatan. Satu, perbuatan aborsi, satu lagi perbuatan pemaksaan persetubuhan dengan kekerasan. Kan itu. Apakah mungkin perbuatan aborsi ini dituduhkan terhadap terlapor Fadil Bajide? Apakah mungkin laki-laki melakukan aborsi? Kan ini mustahil gitu. Artinya tuduhan ataupun pasal-pasal yang dicantumkan itu berhubungan dengan siapa terlapornya dan apa perbuatan terlapornya. Makanya tidak ada keraguan bagi kami, posisi Laura Mezani adalah posisi terlapor bersama dengan Fadel Al-Fajar Bajide. Itu. Baik, cukup ya. Thank you. Takut dia malah diancam, ditekan dan lain sebagainya. Kita ya kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik dilakukan orang lain, ada ribut di tetangga, anak terancam, tetangga itu wajib melaporkan itu. Apalagi dia udah cerita ke kita, ya wajib. Nah, makanya penyidik nanti ada urusannya, Irwasum, Propam, ya kementerian, ada internal. Tapi institusi yang berhak memeriksa institusi dari perilaku oknum itu adanya di mana? Ombudsman. Tapi banyak pihak kan bilang nggak biarin aja, itu kan emaknya itu gimana tuh? Saya enggak lah, saya enggak tipe begitu. Kan dia bilang tidak ada ibu di dunia ini yang tidak sayang dengan anaknya. Salah. Banyak loh ibu yang buang anaknya, banyak ibu yang bunuh anaknya, banyak ibu yang kriminal kepada anaknya. Dan NM apa yang dia buat kepada anaknya? Dia bohong, dia bilang 5 bulan nggak pernah datang kok. Oke, berarti abang menganggap ibu Nikita bukan ibu yang baik bang ya? Sebentar. Bang, abang kan Kalau di mata saya dia bukan ibu yang baik. bang ini terkait pemindahan itu kan abang menduganya seperti apa? Apakah ada pemaksaan atau seperti apa? Karena Saya menduga iya, kenapa tengah malam jam 11 malam? Kenapa? Apa susahnya memberitahu saya? Masa Anda lihat dia lari ke saya bawa kantor polisi, kemudian saya disuruh bujuk, saya bujuk, kemudian udah mau dia, saya ditinggalin. Namanya apa ini? Apa namanya? Ya ini sengaja dibuat untuk membohongi saya. Maka saya dikadali, saya merasa dikadali, saya merasa dibohongi. Terlepas hak dan kewajiban, emang begitu kita? Tidak bisa juga. Kalau ada anak yang dia dianiaya, dia tertekan, wajib kita suarakan. Apalagi udah ada suratnya juga di kita kan? Surat itu ada kan? Sudah dicabut kan? Enggak. Ada di sini. Boleh keinjek ini. Di sini kan? Iya. Oke, apa mau nanya apa? Perihal abang sendiri mendapatkan info untuk si Loli sudah tidak di rumah sakit kapan? Saya jam baru berapa? tahu Loli itu dipindahkan sejak adanya story dari NM yang dia bilang nanti akan ada tantrum. Saya tanya tantrum itu apa, marah? Tapi saya memang udah feeling ya, karena hari Kamis sore saya komunikasi sudah agak-agak lain Ibu Lani penjaganya Ibu Indra, kepala ruangan rumah sakit Polri di ruang Anton 5 ya. Dan benar tidak dikontak, saya telepon nggak diangkat. Kemudian saya cek langsung hari Sabtu. Iya, Sabtu.
Sabtu malam saya dengan ibu cek, ternyata memang udah tidak di sana dan dibuat di situ catatannya sudah keluar dari rumah sakit malam dan itu sekitar jam 11. Nah itu yang dijelaskan oleh Kompol Nurma adik saya. Saya nggak bisa salahkan dia, penyidik yang saya suruh kejar, begitu. Kenapa begini caranya gitu? Lalu bang, mungkin yang tadi budenya kan budenya dari Saya nggak tahu budenya siapa. Sekarang gini, kalau memang ini kan sudah berapa hari ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 5 hari. Keluarlah kalian. Budenya mana? Ngomong aja ke media kan. Kami di sini sekarang. Ini anaknya bagus-bagus Om Rasman. Terima kasih ya. Kalaupun dia bilang, kau ya udah bawa anak saya, ini bawa adik saya atau budenya, saya budenya, udah terima kasih ya man, anak saya udah aman. Mana Lolinya? Kalau Loli nggak ngomong kita nggak percaya. Tapi Loli bilang tidak ada tekanan, saya om baik-baik, udah selesai. Tapi saya yakin Loli pasti akan bereaksi. Anak itu nggak bodoh, 4 bulan nggak lama kok. Apalagi ada upaya kasus ini ditarik ke Polda, nggak bisa. Jangan coba-coba, ada apa itu? Artinya Abang mengkhawatirkan Loli ya saat ini ya? Begini, secara kemanusiaan, kalian kan sudah harus paham, datang orang ngadu, cerita, curhat, masa kita nggak dengarin? Ya, begitu juga istri saya, nuraninya sudahlah. Katanya kemarin ikhlas dengan saya, ternyata ditarik juga sama keluarga. Kalaupun diserahkan oleh polisi kepada mereka, kenapa nggak serahkan? Saya berhasil membuktikan selama 5 hari Loli di rumah sakit Polri, dia dapat fasilitas baik. Lengkap, AC, apa semua ada. Suite room. Beda dengan di safe house. Bang, apa berarti ini adalah upaya untuk sampai nanti berkas tersebut dilimpahkan ke Polda, Bang? Ini adalah upaya dari pihak sana, Bang? Itu yang saya lihat, ada apa ketakutan mereka? Nggak bisa, katanya ada banyak intervensi, atensi, nggak ada atensi di sini. Kalau itu pindah, ada apa? Nggak bisa dong, udah naik sidik, pertanggungjawabkan. Ya, maka saya bilang ini harus case close, karena Loli udah bercerita semuanya, tidak hamil, tidak aborsi, tidak berhubungan badan dengan Fadel. Pertanyaannya, apa bukti bahwa dia berhubungan badan? Siapa yang meniduri dia? Kapan? Dia bercerita dengan si Anu, dia yang tidur, dia cerita. Tidak ada hubungannya dengan Fadel. Ya sudah, harusnya ini selesai. Oke, cukup ya. Bang, Thank you. Ombudsman jam berapa, Bang? Apa? Ke Ombudsman besok jam berapa sekiranya? Besok jam 12 seperti ini. Mungkin agendanya Saya ke Ombudsman, saya akan kejar orang-orangnya harus bertanggung jawab. Ya, nggak boleh begini kita. Bang, Abang apa mau ada rencana ke safe house, Bang, untuk melihat keadaan mungkin yang di sana? Saya memang mau datang. Saya sedang agendakan agar saya ke safe house untuk melacak itu. Nanti mungkin sama-sama dengan kalian lah. Apa kita dikasih masuk, nggak dikasih masuk, seperti apa. Saya heran, ada apa ini? Kok sepertinya Lani ini dilindungi oleh Pak Nahar. Apa Pak Nahar ini takut cerita ke Ibu Menteri? Nanti ini akan saya kirim video-videonya ke Ibu Menteri nanti. Ibu Arifatul, Ibu Veronica, kan mereka ibu-ibu yang baik, kan? Oke, thank you. Harapannya seperti apa nih, Bang, nantinya? Untuk Ombudsman sendiri. Ombudsman itu punya kewenangan untuk memeriksa maladministrasi, perilaku, tindakan institusi oknum terhadap penanganan sebuah masalah. Itu kewenangan Ombudsman. Jadi besok saya ke sana jam 12. Kami masih kumpulkan data-data hari ini tambahan berdasarkan tambahan informasi dari Komnas HAM tadi. Thank you. Rencana melatih Polres Jaksel untuk memberhentikan laporan kita udah, Bang. Oh iya, suratnya udah siap, tinggal kita antar, Mat ya. Nanti Nah, pada kami waktunya. nanya nih, ada apa nih dengan Polres Jaksel ini? Kenapa laporan penculikan anak Nikita Mirzani diterima? Sementara polisi tahu kami tuh mengantarkan Loli loh ke sana loh. Ya itu nanti Pak biar. Kapolri ini ada apa nih Pak Kapolri? Ya. Tolonglah Pak Kapolri, ini anak buahnya bagaimana ini? Iya. Itu loh. Nanti itu Ombudsman, Irwasum, Hati-hati, Wei. Kadipropam akan memeriksa itu. Thank you ya.